tokoh dari Eropa juga, dari Yunani, mengatakan bahwanya orang dapat menguahakan yang ada itu tidak ada. Orang dapat mengatakan yang serentak ada dan serentak juga tidak ada. Dua kemungkinan sama-sama mustahil dan tidak dapat dibicarakan. Tapi itulah yang dibicarakan oleh Parmenides. Yang ada itu ada, itulah kebenaran. Mungkin pada tahapan ini lebih bicara mengenai ontologi, yaitu beings, keberadaan. Kemudian juga ada Parmenides juga mengatakan bahwasanya realitas itu merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak atau berubah. Seluruh jalan kebenaran bersandar pada suatu keyakinan. Ada, itulah kebenaran. Parmenides menolak segala gerak perubahan yang ada alam dalam semesta. Tidak ada perubahan. Ini merupakan antitesanya dari Heraklius yang menyatakan berubah. Tapi Parmenides mengatakan menolak, atau maksudnya menolak segala gerak yang ada yang berubah dalam semesta ini. Lalu Sokrates seorang filsuf yang sudah memindahkan kajiannya bukan kepada alam semesta, tapi memindahkan kepada kajian manusia, yaitu kepada ilmu-ilmu mengenai kemanusiaan. Mungkin hari ini disebut dengan social science. Sokrates dalam bukunya Apologi, yaitu pembelaan mengenai pidato Sokrates, dia mengungkapkan pendapat-pendapatnya untuk mencari kebijaksanaan, untuk mengembangkan moral dan intelektual bagi warga Athena pada saat itu. Dan dia sering melakukan pembicaraan mengenai kebajikan, keadilan, ketakwaan, sering mendatangi pertemuan-pertemuan warga Athena hanya untuk bicara mengenai moral, yang mungkin sekarang disebut dengan aksiologi. Sokrates dihukum mati, ya, karena mengemukakan pendapatnya. Sokrates didakwa oleh dua dakwa. Sokrates bersalah karena tidak percaya pada banyak Tuhan atau dewa yang diakui oleh polis, negara, state. Sokrates bersalah karena mempunyai pengaruh kurang baik terhadap kaum muda dan menggoncang kemapanan dan kepastian yang sudah ada. Sokrates mengumumkan teorinya bertolak dari pengalaman sehari-hari, dari kehidupan yang konkret. Sokrates memperhatikan hidup praktis manusia, yaitu perilaku manusia. Apa yang dimaksud dengan baik? Apa yang dimaksud dengan jahat bagi seorang manusia? Apa itu kebahagiaan daripada manusia? Sokrates menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan bagi orang yang berpikir. Apakah hidup yang baik? Apakah kebaikan itu? Apakah kebaikan itu mengakibatkan kebahagiaan daripada suatu manusia? Apakah norma mengizinkan kita menetapkan baik dan buruknya suatu perbuatan? Pernyataan di atas, Sokrates mulai dengan bertanya kepada siapa saja yang ditemui. Nah, metode Sokrates ini disebut dialektistia atau dialektika, itu bercakap-cakap atau berdialog ya dengan manusia. Apa tujuan dari dialog? Menemukan pengertian tentang kebajikan. Sokrates menamai metodenya dengan meutika teknis, seni kebidanan. Sokrates melihat ibunya seorang bidan, jadi dia berusaha membidani jiwa-jiwa manusia. Sokrates dengan metodenya memberikan pengetahuan mengenai jiwa seseorang, menguji nilai-nilai pikiran yang sudah dilahirkan. Pemikiran dialektik berusaha mengembangkan satu argumen dalam komunikasi, yaitu proses sikap yang mempengaruhi argumen, pemahaman, kesempurnaan, kebenaran,
pandangan alternatif yang baru, tahap dari dialektik memasuki dalam problem-problem asli untuk mendekati kebenaran dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sokrates menganggap dirinya mempunyai tugas untuk mengingatkan warga Athena supaya mengutamakan jiwa mereka. Tujuan manusia adalah membuat jiwanya sebaik mungkin, karena jiwa merupakan intisari kehidupan manusia. Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, yaitu dengan arate, biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris virtue, yang berarti kebajikan atau keutamaan. Menurut Sokrates, keutamaan adalah pengetahuan. Keutamaan seorang guru apabila ia mengajar dengan baik. Namun arete itulah keutamaan sebagai istilah moral. Keutamaan buat manusia menjadi seorang baik harusnya dianggap sebagai pengetahuan. Sokrates mencoba memberikan pemikirannya, atau kita bisa ambil dari simpulannya Sokrates. Manusia berbuat salah karena sengaja. Manusia tidak berbuat salah karena sengaja. Manusia membuat salah karena keliru atau tidak tahu. Seandainya ia tahu apa yang baik baginya, maka ia akan melakukan kebaikan, bukan melakukan kesalahan. Keutamaan itu adanya keutamaan sebagai pengetahuan yang baik, pengetahuan yang menyeluruh. Orang mempunyai kearifan, mempunyai keberanian. Apabila tidak mempunyai itu, berarti keutamaannya tidak sungguh-sungguh. Keutamaan dapat diajarkan pada orang lain yang baik, mempunyai nilai yang sama bagi setiap manusia. Nah, arete memiliki kesimpulan manusia sebagai manusia ialah teori etika dari Sokrates yang berlaku bagi semua manusia. Lalu Sokrates punya murid Plato. Plato memberikan teorinya tentang negara sebagai karya sentral dari seluruh pemikiran Plato. Refleksi Plato terhadap kematian Sokrates terungkap dalam teorinya bahwa seorang penguasa negara haruslah seorang filsuf. Plato merupakan inti dasar seluruh filsuf. Plato memberikan inti dasar filsafatnya, yaitu ide, berarti gagasan atau anggapan yang ada dalam pemikiran. Ide merupakan bersifat subjektif belaka. Namun bagi Plato, ide merupakan sesuatu yang subjektif, ide yang terlepas dari subjek pemikir, dan ide tidak diciptakan oleh pemikiran kita. Ide tidak bergantung pada pemikiran, tapi pemikiran yang bergantung pada ide itu. Plato menjalani pikirannya mengenai ide lewati ilmu. Ilmu pasti tidak membicarakan gambar-gambar konkret atau garis tentu, segitiga atau lingkaran. Namun ilmu bicara tentang garis, segitiga, lingkaran pada umumnya. Dalil-dalil yang berlaku pada segitiga tidak hanya berlaku pada segitiga yang digambar pada saat itu, tapi berlaku pada segitiga lain pada umumnya. Segitiga sempurna, segitiga ideal adalah segitiga yang ada tidak dapat ditangkap oleh panjera, hanya dapat ditangkap melalui pengertian. Pengertian tentang ide umum dan ide konkret disimpulkan bahwa Plato melihat realitas sebenarnya terdiri dua dunia. Dunia menyakup benda jasmani yang bisa ditangkap oleh panca indera. Tahap ini semua realitas berada pada perubahan. Baju sekarang rapi dan bersih, besok lusuh. Karena itu ada satu ide lain, yaitu dunia ideal. Dunia terdiri dari ide-ide. Dalam dunia ideal tidak ada perubahan, sifatnya adalah abadi. Melalui pandangan dua dunia ini, Plato berusaha mendamaikan pendapat Herakles dan Parmenides tentang adanya sifat yang tetap, ada yang sifat yang berubah. Plato memandang manusia terpenting di antara segala makhluk dalam dunia ini. Jiwa merupakan pusat intisari keberadaan manusia. Jiwa manusia bersifat bakal dan kekal. Plato memberikan jiwa terdiri dari tiga, yaitu rasional, keberanian, dan keinginan.